Kalau nomor satu sekarang siapa? Yang api itu? Endeavor. Ya, Endeavor. Mungkin setara sama Endeavor kali ya. Atau mungkin Endeavor kalah mungkin. Endeavor juga bisa kalah kalau menurut gua. Kalau dia dapat CLB. Iya, kalau dia dapat CLB. Ah. Kalau dia dapat CLB. Kalau dia dapat CLB. それでも一歩一歩不確かな世界でも何度も倒れたテスト反応のまま諦めしたいからさ遥か未来へ今駆け出したんだまだ見ぬ不安すら全て越えてあの日描いた僕が僕であるためにいつの日かページの続きが今日君とよ希望とよ Wah, udah mulai ya. Astagfirullah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, anjay. Ya, kembali lagi di channel kita, channel Absurd Anime, channel anime yang membahas tentang anime yang pokoknya paling seru dah pokoknya ini. Nah, pada hari ini gua kedatangan tamu guys. Ini tamunya. Ini orang tua men. Nah kan? Ya. Perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Sofyan. Boleh, Sofyan kasih dipanggil. Oke, kita hari ini akan membahas anime Boku no Hero. Pada tahu kan Boku no Hero? Kasih tahu lah, anime bagus ini. Masa nggak tahu sih? Ini ya, gue mau nanya-nanya sedikit tentang ya ini movie kemarin. Nonton kan movie kemarin yang kedua ya kalau nggak salah. Heroes Rising. Ya, Heroes Rising. Nah tuh, udah pada nonton kan Heroes Rising? Wah, di situ banyak pertanyaan guys. Kalau mau nanya nih banyak banget pertanyaan di situ. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Sebelumnya pernah nonton menonton dari awal kan Boku no Hero yang seriesnya. Nonton dari season 1. Biasanya anime apa yang tonton yang selain Boku no Hero gitu kan? Banyak ya? Banyak. Wah, bisa buat bisa buat bahan besok nih guys, kita ngomongin anime lain. Sekarang kita bahas Boku no Hero yang kemarin di movie aja ya. Oke, pertanyaan pertama nih ya, sekaligus ini memulai acara podcast hari ini. Bakugo dan Midoriya, kira-kira menurut Aa nih dari rank kekuatan, segi kekuatan nih yang di kemarin yang di movie kemarin, kira-kira lebih kuat mana nih kalau misalkan dibandingkan dengan Bakugo? Mereka berdua ya? Ya, mereka berdua aja nih. Antara Bakugo sama Midoriya, kuat mana gitu ya? Ya. Kalau misalkan dilihat dari bakatnya, menurut gua nih ya, kalau dilihat dari bakat itu antara One for All sama ledakannya si Bakugo. Ya, untuk masa sekarang ya kan. Enggak, itu dari bakatnya aja sih. Oh, Menurut gua kalau dari bakatnya aja. dari bakatnya jelas One for All One itu for udah All. oke banget. Iya, udah oke banget. Kan saya yang kita tanyakan saat ini. Nah, itu dia. Kalau saat ini jadi dilihat dari perkembangannya Midoriya kan baru. Sedangkan Bakugo bisa dibilang dia udah sangat menguasai bakatnya itu. Benar. Dia Jadi, udah bawaan akhir. Iya, jadi kalau dinilai dari segi pengalaman tempurnya, apalagi Bakugo orang gila ya enggak? Wah, iya. Gila tarung habis itu orang. Kecoa lewat dimatiin dibom, beneran. Percaya lu kemarin ke Bakugo di jalan, terus kecoa lewat dibom, gosong lah. Sorry. Oke. Kita balik lagi. Jadi kalau dilihat dari pengalaman bertempurnya, Gua kali coklat. ya, oke, otomatis menang tipis Bakugo sih kalau menurut gua. Tipis loh. Masih Bakugo mungkin ya. Masih Bakugo, tapi tipis ya. Mungkin tipis. Karena Midoriya juga kalau dulu
saat Midoriya belum punya jurus yang sentil-sentilan jarak jauh Itu. mungkin kalau si Bakugo terbang-terbangan dia susah nyerangnya. Sebelum itu kan dia pernah versus duel kalau nggak salah waktu masih di akademi itu ya. Iya. Itu menang mana sih? Menang Bakugo masih Menang Bakugo kan? pengalaman Bakugo itu mentalnya terlalu strong untuk menerima kekalahan. Benar sih emang keras bor. Iya. Batu. Oke, ini pertanyaan kedua buat yang di kemarin kita masuk ke lebih dalam lagi ke Heroes Racing waktu si Nen nyerang ya. Si Nen waktu itu ya. Itu hero Nen tuh. Itu kalau misalkan itu Nen dibikin ada 5 gitu ya. Kelar kali itu sama kacau itu mah. Oke, ini gua nanya, Red, kekuatan musuh si Nen ini kemarin kan masih punya kekurangan nih dia. Kalau nggak salah dia sel. Nah, menurut ini apakah misalkan dia tuh selnya dapat dari yang orang itu kan ada kurang satu anaknya ya, misalkan dia dapat nih, itu kira-kira kekuatan ranknya sama kayak Alforan, apa masih di bawahnya, apa masih ada kekurangan lainnya, atau setelah pendapat Oke. Kalau menurut gua, kalau mau dibandingin sama All for One, kayaknya nggak bisa. All for One itu karena itu memang bakat aslinya dia nyuri. Iya, nyuri bakat. Dia ngambil bakat sangat banyak. Sedangkan si Nine dia cuma punya 9 slot. 9 slot untuk dia punya 9 slot benar. Jadi kalau misalkan mau dibandingin si Nine sama All for One itu nggak bisa kayaknya. Nggak bisa ya, Nggak bisa. jauh. Nah ini ya kan di situ ada kekurangan dari si Nine ini, itu sel ya. Setiap dia ngeluarin dia pasti jatuh sakit tuh, selnya ada yang hancur. Nah itu kan dari yang gue dengar nih, katanya itu selnya itu emang dia penyakit dia. Iya. Maksudnya dari emang sebelum dia punya kekuatan itu dia emang untuk kekurangannya di situ selnya itu. Nah kalau misalkan ada orang lain yang pakai penemu dia dengan selnya yang benar, mungkin itu kekuatan udah sempurna kali ya. Apa gimana? Kemungkinan kayak gitu. Jadi si Nine ini, apalagi Tomura tahu kan Tomura. Nah, iya. Tomura punya datanya semuanya. Iya. Jadi kalau misalkan bicara bakat yang dipunya si Nine ini, dia kan hasil uji cobanya dokter ya. Dokternya si aliansi penjahat. Iya, aliansi penjahat. Iya. Dan ini masih rahasia, riset rahasia. Karena apa? Ada di scene saat Midoriya si Tomura, Shigaraki Tomura itu ngobrol sama si dokternya. Dia bilang, udah, lo nggak usah tahu apa-apa, diem aja, nggak usah banyak nanya. Iya, masih banyak berarti rahasia yang belum diungkap sama ini kan. Intinya ini riset masih rahasia. Jadi mungkin belum waktunya, entah itu belum selesai atau masih ada kekurangan. Soalnya makanya kita juga nggak ngikutin ini bahwa cuma sekedar imo dari gua mungkin, atau sekedar penjelasan dari gua aja. Jadi hasil risetnya ini masih rahasia dan ada kemungkinan mungkin belum selesai, masih ada kekurangan bisa jadi. Bahkan alias si Tomura dan kawan-kawan sendiri nggak dikasih tahu kan. Tapi ya Tomura sendiri juga bukan orang bego kan. Ya benar. Buktinya walaupun dia nggak dikasih tahu sama si dokter, di ending Heroes Rising itu Tomura nemuin Nine dan Nine dibunuh. Wah iya itu. Kesannya dia udah tahu udah dapat lah. gitu. Iya udah dapat lah, Iya. datanya udah dapat, karena datanya dapat. Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya nih kan. Si Nine kan barbarnya kayak apa tahu tuh kekuatannya ya, sampai pokoknya itu kalau disetarain. Kalau misalkan disetarain sama hero yang ada sekarang, dari hero pahlawan kubu kita nih. Kubu kita nih. Jadi kira-kira kalau disetarain tuh kuatnya sama hero apa? Kalau misalkan dibanding sama yang di akademi. Kalau misalkan Si Nine ini, si Nine dibandingkan sama aliansi hero ya. soalnya kan sama Bakugo sama ini aja kan dia bisa kalah kan. Kalau misalkan andaikan kita berandai-andai, andaikan si Nine bisa dapat bakat
regenerasi sel B. Mm-mm. Kalau menurut gua mungkin aliansi hero juga bakal kelabakan lawannya. Iya. Itu hampir almost perfect kalau menurut gua. Berarti kalau di stylin sama Hero mungkin kalau nomor 1 sekarang siapa? Yang api itu? Endeavor. Ya, Endeavor. Mungkin setara sama Endeavor kali ya. Atau mungkin Endeavor kalah mungkin. Endeavor juga bisa kalah kalau menurut gua. Kalau dia dapat sel B. Iya, kalau dia dapat sel B. Ah. Kalau dia dapat sel B. Kalau dia dapat sel B. Dilihat apa? Kalau misalkan dari season terakhir sebelum Heroes Rising ya, dia pak waktu ngelawan Nomu yang versi baru aja. Oh iya, itu setengah benar. mati. Itu setengah mati. Ya setengah mati. Itu juga dibantu sama yang siapa yang Hawk. punya Hawk. Ya benar. Si Hawk. Ya benar kayak gitu. Nah ini nih yang paling seru terakhir. Ini bahasnya mungkin agak panjang nih. Soalnya ini kita bahas dengan One for All yang diwariskan ke Bakugo. Wah itu seru banget kawan. Lu pasti, kalau nonton lu pasti nanya-nanya. Gue juga bingung. Lu pegangan nih. Woi gue lapar nih. Woi lempar lah. Set gue kagak dikasih cemilan. Set deh. Mana aku doang lagi. Kaget. Lapar gobor ngomong mulu. Ntar dulu nanya. Gak usah lagi nih lu. Aku lagi kamu gua masih yang sopan nih yang lempar sini. Ampun bang, saya orang baru bang. Silakan ada makanan. Iya. Maaf pemilihan cuma segini. Oke. Maklum channel miskin bang. Iya. Kita ambil dulu bang. Oke ini pertanyaan terakhir tadi. One for All diwariskan ke Bakugo. Nah, Pada saat itu tuh yang dia emang jalan satu-satunya mungkin yang ditempuh oleh si Midoriya nih, gimana cara dia ngalahin sampai dia putus asa. Padahal itu dia udah nyambut semua mimpinya di situ. Iya. Diwariskan ke si Bakugo. Nah jadi pertanyaan kenapa One for All bisa balik lagi ke Midoriya, itu dia yang jadi pertanyaan. Nah menurut AA gimana nih? Iya. Padahal itu One for All udah dipasrahin ke Bakugo ya. Iya udah dipasahin. Tapi di endingnya Heroes Rising kok kenapa Midoriya bisa Iya bisa balik lagi dia. bisa masih memiliki si One for All. Sampai si Almec ngomong ini sebuah keajaiban. Si Almec ngomong kayak gitu. Kalau misalkan pertanyaan itu mungkin harus dilihat kalau menurut gua ya, lagi-lagi menurut gua in my opinion. Nggak apa-apa. Oke. Gua berpatokan dari season episode terakhir season sebelum Heroes Rising. Di scene terakhirnya itu waktu Midoriya tidur terus dia mimpi ketemu sama pendahulunya ya. Yang tubuhnya nyala gitu kan. dan di akhirnya itu dia tubuhnya nyala itu kalau menurut gua awalnya gua sendiri juga bingung apa ini maksudnya apa, tapi setelah gua nonton Heroes Rising dan di endingnya seperti itu jadi kalau menurut gua Maklum dong. itu Dia lupa dengerin gua. Emang gue gitu. ini MC-nya nggak ada yang lain. Oke. Gue digaji buat 4 juta. Maksa gitu dia. Jadi Close lagi ya. itu kalau menurut gua bakat Midoriya punya bakat. Iya. Wah, ini liar nih. Midoriya punya bakat dari mana? Gue bingung dah. Karena setahu gua dari kecil dari lahir emang dia tuh nggak punya kue. Emang ceritanya begitu. Cuma kan sekedar dari kita lihat kemarin si One for All bisa diwariskan terus bisa balik lagi. Mungkin ada berapa persennya itu dari bakatnya si Midoriya yang mungkin kita nggak tahu. Menurut gua Asap ya. jadi saat di episode terakhir season sebelum Heroes Rising itu saat si dia mimpi ketemu pendahulunya, menurut gua dia One for All itu synchronize sama bakat aslinya si Midoriya. Berarti satu orang ini mungkin bisa
punya dua Kan quick memang ya karena diwariskan. setahu gua one for all itu jadi bisa mengikuti ke bakat aslinya si pemilik sebelumnya. Tapi karena yang pemilik sebelumnya di Boku no Hero ini Mungkin nggak ada yang sinkron. All Might itu kan tanpa bakat, no quick. Oh, All Might tanpa bakat Jadi yang kita tahu cuma one for all itu diwariskan Boost dari power. satu generasi ke generasi lagi gitu. enggak. Jadi yang orang mungkin kebanyakan tahu dia cuma power up doang gitu efeknya. Tapi sebenarnya kalau menurut gue ya one for all itu bisa synchronize sama bakat apapun. Wah, liar lagi kawan. Udah, ini orang dari Perindapa, lu jangan salah. Lu tahu segalanya men. Menurut gua ya. menurut gua kayak gitu. Ya, emang sih kalau menurut gue juga mungkin gue juga punya ini apa imo ke depan karena dari namanya aja kan dari all for one, semua untuk satu, all for one for all, satu untuk semua, one for all, cing, astaga, enter di itu ya, biasa, one for all, satu untuk semua ya. Mungkin kan dari pas di movie trailer itu kan kita melihat si Midoriya ngewarisin ke Bakugo, sampai dia tuh si Bakugo itu bisa ngeluarin bom sekaligus itu ngeluarin Dengan power up-nya. Detroit kalau nggak salah dia ngeluarin Detroit. Nah itu tuh dia bisa ngeluarin. Nah otomatis gimana kalau misalkan semua quick bisa diwariskan sama si Midoriya, tapi itu quick balik lagi ke dirinya sendiri. Karena emang kejadian kemarin itu bikin pertanyaan ya. Maksudnya kan udah diwariskan ke Bakugo, tapi Bakugo ini kan nggak mewariskan balik, terus dia pingsan. Tapi kenapa tiba-tiba one for all balik lagi sampai si Almec itu ngomong ini keajaiban. Nah itu yang menjadi pertanyaan gua, apakah emang one for all itu aslinya dia emang buat ini bisa membagi kekuatannya sendiri atau gimana gitu menurut mungkin tuh Imo liar banget ya pokoknya. Itu liar sekali. Gimana kalau misalkan semua di semua akademi bisa pakai one for all kan? Coba misalkan si Midoriya mewariskan semuanya nanti tuh jadi bukan diwariskan sebenarnya, mungkin dipinjam ya, dipinjamin kekuatannya tuh. Ntar siapa tahu dia kuat banget kan tuh ya. Coba bayangin S-nya siapa nih, S sama api itu? Todoroki. Ya, Todoroki tambah one for all gimana tuh? Buset dah, hancur dunia Bor. Kiamat besok dah, sholat penting lo. Coba gimana? Kalau menurut gua ya, Ini beda versi, tenang aja Bor. Sorry. Kalau menurut gua kalau kayak gitu one for all itu kalau menurut gua untuk synchronize sama si penggunanya itu butuh waktu. Mungkin butuh waktu ya. Iya, jadi kalau misalkan lo tau sendiri kan kalau misalkan orang yang nggak biasa pakai one for all, kalau fisiknya nggak kuat, hancur lah dia. Oh iya, kan Midoriya aja kan waktu dia Bakugo tangannya aja. hancur. Bakugo kiri aja. kanan kan. Bakugo aja. Seorang Bakugo itu ya. Bakugo yang tangannya berapa kilo itu bomnya, kanan kirinya itu hancur loh. Hancur. Set tangan gue ya Bor. Wah, ini kameramen kurang ajar nih emang nih. Parah. Kaki itu yang ngambil orang. Tapi tadi kelihatan kagak Bor? Beneran? Kagak kelihatan. Kelihatan kayak itu kan. Kagak kelihatan. Gue nggak melihat soalnya. Oke, kita balik lagi tadi masih bahas di All for One ya. One for All. One for all-nya si Midoriya ini. One for all. Kalau misalkan Midoriya, menurut gua itu bakatnya Midoriya bisa transfer atau mungkin minjemin, bukan transfer, jadi minjemin, dia meminjamkan kekuatan. Meminjamkan kekuatannya, atau mungkin transfer energi mungkin ya. Ya mungkin transfer pulsa. Mau minta pulsa. Kalau misalkan si one for all dipakai orang yang nggak biasa, udah pasti hancur. Pasti hancur. Entah, tapi gua nggak tahu kalau dia team up sama Endeavor yang badannya udah segede gaban gitu, mungkin dia bisa menggunakan dengan maksimal mungkin ya. Sama ini gue mau nanya lagi nih kan, kalau si Almec itu kan aslinya dia kurus ya, kurus kerontang gitu kan. Itu efek
Apa mungkin efek dari pemakaian? Bukan efek pemakaian juga, tapi karena efek lukanya saat dia bertarung dengan All For One. Berarti aslinya nggak kayak gitu? Enggak. Karena kalau gue pikirin kan dari awal dia kurus nih kan, dia berubah tuh langsung gede berotot segala macam. Formnya Iya, dia, formnya. ototnya. Gue pikir itu dari segi quicknya sendiri itu One For All buat nambah kekuatan strength dia mungkin. Kenapa bisa dia dari kurus langsung ke besar seperti itu yang gue tanya? Nah, Apa adakah dari kekuatan One For All-nya emang buat kayak gitu? Kalau gitu dari segi kayak gitu kan kita bisa ngeliat ke masa depan si mungkin Midoriya bisa badannya lebih gede dari itu. Kalau kita ngeliat dari si One For All yang kurus langsung nge-form ke besar All Might. gitu. All Might. Iya, jadi kalau satu, kenapa dia badannya kurus? Aslinya dia badannya nggak sekurus itu. Nunduk aja bolanya Boris. Aslinya dia itu badannya besar dan dia badannya jadi kurus setelah pertarungan melawan All For One. Dia menderita luka, mungkin badannya nggak bisa nerima si One For All secara ini lama gitu loh. Akhirnya dia cuma bisa mempertahankan form bentuk All Might itu selama beberapa waktu aja gitu loh. Tapi mungkin nggak Midoriya bisa kayak gitu? Langsung badannya kayak bulat gitu kan, berubah langsung. Kemungkinan bisa. Kemungkinan bisa kalau dia udah dengan nguasain. latihan, dengan latihan dia. Berarti kalau misalkan dipersenin dari 1 sampai 100% nih, si Midoriya baru berapa persen menguasai? Kalau itu dia 20%, dia kuat 20%. Hanya 20% udah bisa ngalahin si Nine nih. Dia 20% nggak bisa ngalahin Nine. Iya kan? Ya, Last Heroes Rising dia akhirnya nyerah, dia nyerahin bakatnya ke Bakugo. iya sampai dia itu putus asa, putus asa itu main pasti. Berarti kalau menurut A 20%, nah si Almec-nya sendiri apakah menurut A itu udah benar 100% menguasain itu? Karena dia kalau nggak salah dia punya penyakit ya. Dia luka di bagian dadanya gitu. Kalau menurut A gimana tuh? Almec apa udah 100% menguasai One For All atau mungkin ada pendahulunya yang udah menguasai dia baru 50% gitu kan? Ada kemungkinan bisa lebih kuat, kayaknya bisa. Bisa kan? Jadi 100%-nya All Might itu standar orang yang nggak punya bakat. Mungkin saat bakat One For All itu jatuh ke orang yang punya bakat tertentu, mungkin bisa lebih kuat dari All Might. Kemungkinan kayak gitu menurut gua. Oke. Ngebayangin nggak ledakan Bakugo yang segitu gede, Wah iya benar. terus ditambah All Ya. For One yang sudah synchronize. One For All ya. Iya, One For All yang udah synchronize itu kalau menurutku bisa jadi ledakan yang lebih gede lagi dari itu. Sama ini gue mau nanya, sejauh ini apakah ada itu yang di Hero Academy itu yang punya 2 quick? Kan yang setahu gue ada tuh si Todoroki tadi kiri kanan itu kan jatuhnya 1 quick apa 2 quick? Dua dia punya Jatuhnya 2. Berarti yang satu-satunya punya 2 quick mungkin baru Todoroki ya? Yang tahu gua sih ya Hanya Todoroki ya? ya kalau di akademi. Di akademi kan? Mungkin kedepannya mungkin ada yang diwariskan mungkin Itu punya 3 atau 4 bisa jadi. Tapi itu bisa dibilang Todoroki itu kan hasil uji cobanya si Endeavor. Oh iya. Oh kita juga nggak tahu itu hasil uji coba atau emang Cuman uji cobanya begituan doang. alami biologis men. Biologis. Lu jangan suruh praktekin gua dah, gua nggak ngerti gituan. Ya itu jangan kayak gitu. Oke Bon, kayaknya kita udah time limit ini, udah berapa menit kita ini. Oke, kita sudahi aja nih. Oh, terima kasih sekali lagi. Terima kasih udah datang ini. Buat narasumber mantep lu emang. Siap. Besok kita ngomongin yang lain-lain lah. Oke, sebelumnya gua makasih yang belum subscribe lah. Subscribe gratis men. Lu kalau gua bayar bisa kaki jangan naik. Bandel banget anjir. Emang kalau orang berindapan begini Bor. Tenang aja. Jangan tawa-tawa lu kameramen. Buset ditawain gua. Oke Bor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udahin sesi kali ini. Makasih.